Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cici Sartika, NPM 24511861, mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi review materi dari buku metode penelitian yang disusun oleh Bapak Umar Hamdan Nasution dan Ibu Listia Devi Junaidi. Langsung saja kita lanjut ke materi bab 2 yaitu model dan prosedur penelitian ekonomi. Pada bab ini membahas berbagai model penelitian yang digunakan dalam bidang ekonomi, sosial, manajemen, dan akuntansi serta menjelaskan tahapan dan penalaran dalam penelitian ilmiah. Model adalah representasi sederhana dari fenomena nyata untuk mempermudah pemahaman. Jenis model meliputi sistem mental, verbal, dan matematika. Model penelitian sosial mencakup penelitian kuantitatif, kualitatif, primer, dan sekunder. Model penelitian. Menurut Mahmud Ahmad tahun 2008, bentuk model secara umum ada 4, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika. Yang pertama, model sistem, yaitu representasi hubungan antar komponen dan suatu sistem penelitian. Yang kedua, model mental, yaitu gambaran konseptual dalam pikiran peneliti tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, model verbal, yaitu penjelasan fenomena menggunakan kata-kata dan deskripsi naratif. Yang keempat, model matematika, yaitu representasi fenomena menggunakan rumus, persamaan, dan simbol matematis. Selanjutnya, model penelitian sosial. Penelitian sosial adalah metode yang digunakan oleh para ilmuwan dan peneliti sosial untuk mempelajari orang dan masyarakat, sehingga mereka dapat merancang produk atau jasa yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Peneliti sosial terbagi menjadi 4 jenis utama, diantaranya yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian primer, dan penelitian sekunder. Penelitian kuantitatif yaitu metode untuk mengumpulkan data melalui diskusi terbuka dan percakapan. Sedangkan penelitian kuantitatif yaitu sumber pengumpulan data yang dilakukan melalui survei, jajak pendapat, dan kuesioner. Selanjutnya ada penelitian primer, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri melalui survei atau kuesioner. Dan yang terakhir ada penelitian sekunder, yaitu metode yang telah dikumpulkan oleh organisasi penelitian. Model penelitian manajemen. Penelitian manajemen dan bisnis adalah suatu proses untuk menemukan penyelesaian dari suatu masalah khusus dalam manajemen dan bisnis. Menurut Keban tahun 2008, manajemen penelitian dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik. Yang pertama, manajemen normatif dikenal dengan POSCORP, di mana planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Model ini fokus pada fungsi-fungsi manajerial yang sistematis dan terstruktur. Yang kedua ada manajemen deskriptif. Manajemen ini mencakup fungsi personal, interaktif, administratif, dan teknis. Yang ketiga manajemen publik. Manajemen ini berfokus pada hasil, efisiensi, dan fleksibilitas organisasi. Model penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi menggunakan 3 pendekatan utama berdasarkan teori akuntansi, yaitu pendekatan semantik, pendekatan teori sintaktik, dan pendekatan teori pragmatik. Pendekatan semantik yaitu mengkaji makna dan arti dari konsep-konsep akuntansi seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Pendekatan teori semantik yaitu menganalisis struktur dan format pelaporan keuangan serta hubungan antar elemen laporan. Yang ketiga ada pendekatan teori pragmatik, yaitu meneliti pengaruh laporan keuangan terhadap perilaku dan keputusan pengguna informasi. Penalaran penelitian. Penalaran didefinisikan sebagai suatu cara membuat simpulan dari kumpulan fakta atau premis. Penalaran dapat dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya penalaran abduktif, penalaran induktif, dan penalaran deduktif. Yang pertama, penalaran abduktif. Penalaran abduktif yaitu metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Penalaran ini merujuk pada penggunaan fakta yang ada untuk membuat penjelasan terbaik. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran ini adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Peneliti mengamati fenomena spesifik, mengumpulkan data, lalu merumuskan teori dan pola umum berdasarkan temuan tersebut. Yang ketiga ada penalaran deduktif, yaitu di mana proses penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus, dimulai dari teori atau prinsip umum yang sudah ada, kemudian diterapkan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena spesifik dalam penelitian. Selanjutnya ada paradigma penelitian ekonomi.
Terdapat 3 paradigma utama dalam penelitian ekonomi, diantaranya positivisme, interpretif, dan teori kritis. Positivisme ialah objektif, kuantitatif, empiris, mencari hukum universal. Interpretif yaitu subjektif, memahami makna sosial dan perspektif pelaku. Dan teori kritis yaitu menganalisis ideologi dan ketimpangan sosial dalam ekonomi. Berikut tahapan penelitian. Penelitian merupakan suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam permasalahan penelitian. Berikut langkah-langkah prosedur ilmiah. Yang pertama, menetapkan masalah, yaitu mengidentifikasi dan menentukan masalah penelitian yang akan dikaji secara spesifik dan jelas. Yang kedua, membatasi masalah, yaitu mempersempit ruang lingkup penelitian agar fokus dan dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menggunakan data, yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode survei, wawancara, dan observasi. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data, yaitu di mana proses data terkumpul untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat diinterpretasikan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.